Ay, 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 ay. Video ini akan menginspirasikan kalian untuk sukses di masa yang akan datang. Jadi di sini gue ada seorang pengusaha. Sombong amat. eh, Memang gue adalah seorang pengusaha yang baru mulai untuk belajar ngomong di YouTube, karena semua video-video gue pengen masukin ke dalam YouTube biar siapa tahu bermanfaat untuk kalian semua yang nonton video ini. Di sini sebenarnya gue tuh sebenarnya tuh gue sharing pengalaman pribadi gue, sharing tentang apa aja sih yang udah gue usahain, apa aja sih yang telah gue investasi sesuai dengan judul. Mungkin untuk pemula kurang paham dengan apa itu investasi. Nah, di sini gue mau menjelaskan secara pengalaman pribadi gue sendiri. Mungkin ada beberapa pengusaha atau investor yang tidak asing lah dengan kata-kata investasi gitu kan. Ada yang belum tahu tentang apa sih itu investasi, bagaimana caranya, apa sih yang termasuk investasi atau usaha atau yang lain-lain. Nih berikut gua kasih tahu detailnya secara umum. Secara umum apa itu yang namanya investasi. Investasi secara umum, pengertian dari investasi adalah penanaman aset atau dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau perorangan untuk jangka waktu tertentu demi memperoleh imbal balik yang lebih besar di masa depan. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu tentang pengalaman pribadi gue sendiri. Dua investasi yang paling menguntungkan dan sekarang gue jalanin sendiri. Nah, karena ini bentuknya sharing, karena ini bentuknya ya cuma cerita lah sebenarnya ya kan. Cuma cerita yang memang bener-bener gue alamin sendiri, sampai sekarang pun masih berjalan usaha ini. Dan menurut gue ini adalah investasi yang sangat menguntungkan. Apalagi bagi pemula ya. Bagi pemula yang punya duit tapi duitnya dikit, terus nggak tahu nih mau buat ngapain duitnya. Nah, ini salah satu sarana untuk biar uang kita itu tersimpan gitu loh, tersimpan dan bisa menambah, nggak hanya tersimpan gitu tapi bisa menambah duit kita. Yang pertama yang gue investasiin adalah investasi tentang peternakan. Ya, peternakan apa? Kalau gue pribadi sendiri, gue peternakan kambing. Kalau gue pribadi sendiri nih, mungkin ada yang nggak tahu gimana caranya tentang investasi kambing itu, atau mungkin karena emang nggak bisa ngerawat, ataupun nggak punya kandang, ataupun sibuk dengan pekerjaan kalian sekarang. Kalau kalian yang ada kerjaan di rumah, di instansi terkait gitu kan, gampang caranya. Kalau kalau gue nih ya kan, gue pribadi sendiri ya, sharing ya. Jadi gue itu investasi kambing. eh, gue nyari orang yang memang bisa ngerawat kambing dan memang itu sesuai apa yang dia rawat sebelumnya, karena dia memang berkecimpung di dunia ternak. Nah, di situ kita bisa masuk ke dalam. Terus misalnya gampangnya aja ya, misalnya gue sebagai owner. Nah, dulu itu gue pernah beli kambing satu yang cewek tapi yang keadaan masih bunting. Itu murah kalau di Jawa. Gue beli kambing itu, terus gue cari orang itu harus pas sama apa yang kita inginkan. Maksudnya nanti sistemnya begini, kalau misalkan kambing itu lahiran, kambing itu kan ada 5 bulan dia mengandung anaknya. Jadi kalau kambing itu, dia itu sistemnya, saya beli kambing cewek yang udah hamil, yang udah bunting nih. Terserah kalian mau beli
yang 2 bulan hamilnya atau 3 bulan hamilnya, terserah kalian, bebas. Yang penting bagusnya begitu ya, karena ini secara pribadi gue sendiri. Nah terus habis itu gue beli kambing yang bunting, terus gue kasih ke orang yang mau ngerawat. Nah nanti sistemnya ketika anak si kambing itu keluar, biasanya tuh kalau kambing tuh ada yang keluar 1, ada yang keluar 2, ada yang keluar 3, tapi normalnya sih 2. Karena kalau menurut gua, kalau yang secara gua belajar, namanya kambing itu kalau misalnya anaknya 2 itu bagus-bagus gitu loh. Standar gitu loh. Kalau misalnya kita pengen 3 nih, ataupun itu kambing lahirnya 3 nih, anaknya 3, ntar 3 itu tuh bakal, kalau bahasa orangnya mungkin ada yang prematur gitu bagaimana lah, gua nggak terlalu paham ya. Maksudnya tuh ada yang satu besar, satu mendingan, satu kecil banget. Itu kalau 3 begitu. Makanya bagusnya mending kalau bisa sih 2 aja gitu ya, normal. Dan nanti pun juga gampang pembagiannya. Misal nih, lahir satu bibit itu lahir 1 nih. Lahir 2 maksudnya. Lahir 2 anak. Nah, ntar lahir 2 anak itu nanti anaknya dibagi satu-satu. Satu buat yang rawat, satu lagi buat gua misalnya. Itu. Terus kenapa banyak orang yang pengen usaha begitu, apalagi di Jawa nih terutama nih ya. Banyak orang yang pengen nyoba hal investasi seperti itu karena memang sih dari si perawatnya aja, yang rawat kambing itu juga menurut dia nggak terlalu sulit. Karena cuma kalau dia memang nggak punya kerjaan ya, selain dia merawat kambing itu loh, memang itu profesi dia langsung. Nah itu kalau dia misalnya setiap hari ngasih makan rumput atau digembala ya kan, dilepas gitulah, diculke kan lah ya, bahasa Jawanya. Nah, itu kalau misalnya dilepasin aja, terus ntar kambing itu makan sendiri. Nah, ntar sore pulang. Setiap hari begitu. Itu bagi perawat kambing itu nggak terlalu sulit-sulit amat gitu loh. Tapi kalau misalnya kita kayak owner gitu, kayak kita lah, misalnya kayak gua, kita punya uang sedikit untuk beli vitamin eh, buat si bibitnya itu jadi sehat ataupun gimana, itu terserah kalian, nggak apa-apa, itu lebih bagus begitu kalau kalian punya uang tambahan. Walaupun semua kepribadian bibitnya kambing kita, maksudnya kepribadian kambing kita itu yang kasih makan tuh yang udah ngerawat. Memang kita ini di sini investasi yang memang nggak usah ribet-ribet. Investasinya itu bisa ditinggalin di rumah gitu loh. Kita mau, bukannya malas-malasan ya, mungkin kita ada kerjaan yang lain gitu kan, itu kita bisa dibiarin, bisnis ini tuh bisa dibiarin gitu loh, dilepas aja karena memang udah ada yang rawat gitu toh. Makanya nggak masalah gitu loh, kita beli terus kita nemuin orang. Nah yang susah menurut gua sih adalah cari orang. Banyak orang di Facebook, di grup-grup, banyak lah di grup Facebook, marketplace apa itu, ketika kita posting itu banyak orang yang pengen, ayo mas, ayo bang, usaha sama gua, usaha sama saya. Terus nanti kita dibagi 2 paron kalau bahasa Jawanya, dibagi 2 hasilnya. Itu banyak banget orang yang begitu, terutama gua ngalamin sendirian. Nah cuma nyari orang yang pas itu yang paling susah. Yang pas tuh yang gimana? Yang mau dengan sehati sama kita. Jangan sama-sama batu ya kan? What the fuck? Terus juga jangan sampai ada pertengkaran nantinya gitu kan. Dibikin enak aja pokoknya. Jangan sampai orang itu tuh malah di atas kita, ataupun kita sebagai owner misalnya gua, kita jangan sampai kasih rendah orang-orang itu. Sombong amat. Itu jangan. Gimana caranya bagusnya buat supaya tuh jalan semuanya bareng-bareng. Oh my god. Itu pengalaman pribadi gua. Nah, di sini tuh kalau misalnya kenapa gua nyaranin untuk investasi peternakan, untuk kalian semua bebas, kalian mau pengen investasi
kambing, ayam, kuda nil, terserah ya kalian. Kalian investasi apapun bebas. Maksud gua itu cari hewan yang nggak terlalu lama untuk menunggu kita biar lebih profit gitu loh. Paham ya? Jadi kayak kambing nih. Berapa sih umur kambing itu kalau misalnya mengandung dan melahirkan? Nah, kalau untuk kambing sendiri untuk mengandungnya itu pas lagi bunting dia butuh waktu 5 bulan. Ya lumayan lama. Tapi hasilnya pun nanti akan sesuai gitu loh. Karena namanya kambing kalau dijual lagi nanti besarnya ya sekitar harga 3 juta, 4 juta, 5 juta bisa kalau kalau cowok ya, atau bandot lah bahasanya. Nah, itu kalau jenis-jenis kambing yang gua pelihara itu sekarang ada PE, pejantan etawa, terus produksi etawa lah ya. Terus ada Jawa Randu sekarang juga ada. Terus alhamdulillah kemarin juga udah lahir. Yang pertama kali gue beli itu, dan memang itu cuma keluar satu. Nah, untuk kalian-kalian yang pengen tahu gimana perkembangan gua sekarang, tulis saya di kolom komentar ya. Karena di sini gua nggak terlalu panjang untuk membahas perkembangan bisnis gua itu atau investasi gua itu. Di sini gue cuma mau ngasih tahu kalau itu adalah investasi peternakan, itu aja. Dan menurut gue itu adalah hal yang sangat profit menurut gue, karena di sisi lain kayak gue misalkan ada kerjaan dan gue sekarang di Sulawesi nih. Nah, itu kalau misalnya gue tinggalin itu investasi itu dan gue kerja di sini, ya alhamdulillah masih dipantau walaupun lewat HP kan, walaupun kan karena gue ngerawatnya tuh di Jawa. Rokok dulu lah ya, geng. Biar santai. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu gue ada investasi untuk yang gue saranin banget adalah investasi rumah. Kenapa investasi rumah? Lu kalau yang pemula, walaupun lu itu masih bocah nih kayak gue, sekarang umurnya 22 tahun. Lu nggak usah khawatir buat semuanya itu. Lu pokoknya tuh persyaratan untuk mendaftar biar bisa dapat rumah, ini secara pengalaman pribadi gue ya, Sombong amat. terutama gue sendiri karena gue lagi di Sulawesi sekarang, posisinya Sulawesi Selatan. Nah, ketika kita pengen ngajuin untuk rumah, itu yang gue belajar dan yang gue tahu dari daerah gue sendiri sini, itu minimal umur 21 tahun. Nah, karena sekarang gue umurnya 22, makanya gue bisa ambil rumah di sini. Sombong amat. Cuma di sini yang gue saranin sama kalian, ambil rumah itu investasinya KPR subsidi. Nah, itu yang subsidi. Kenapa harus KPR subsidi? Kenapa nggak yang non subsidi? Karena kan banyak peraturannya segala macam. Nah, untuk kalian yang nggak tahu tentang peraturan-peraturan KPR subsidi, kalian bisa tulis di kolom komentar, nanti bisa gue jelasin gimana peraturannya, apalagi yang di Sulawesi. Gue paling jelasin di Sulawesi ya, biar gampang aja. Karena ini judulnya kan sharing pengalaman, jadinya biar gampang lah. Nah, kenapa gue nyariin buat KPR subsidi? Karena ketika kita mengajukan rumah KPR subsidi ataupun tanah kapling juga bisa, nggak apa-apa, terserah, nggak harus rumah. Ya maksudnya tuh yang berbentuk tanah bisa dibikin rumah itu. Itu maksud gue gitu ya, investasinya ya. Nah, kalian bisa aja kalau misalnya kalian pengen tanah kapling atau rumah nih. Sekarang gue jelasin rumahnya aja ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen rumah KPR subsidi. Nah, KPR subsidi itu kalau kalian udah pernah ngajuin untuk KPR subsidi dan kalian itu udah maksudnya di clear ya, udah dibolehin lah dari pihak banknya, kalian dapat rumah subsidi. Enak itu di mana kalau misalnya kita ngambil KPR subsidi? Ya, jadi kalau misalnya kita
ngambil KPR subsidi, terus kita juga bisa ngajuinnya. Setelah kita ngajuin semuanya itu di ACC oleh pihak bank, itu enaknya yang pertama nih yang gue kasih tahu, itu enaknya tuh cicilannya flat. Apa tuh flat? Cicilan flat tuh cicilan yang rata gitu loh. Misalnya nih misalnya nih lu ambil itu 1,5 per bulan, dan lu ambilnya itu 15 tahun misalnya ini. Nah, itu selama 15 tahun lu cuma ambil 1,5, nggak pernah ada naik, nggak pernah turun. Itu nggak pernah. Itu enaknya KPR subsidi dan itu dijamin. Nah, buat lu semua yang nggak tahu itu apa sih itu KPR subsidi? Nah, itu lu tulis di kolom komentar aja. Ntar gue bikin konten lagi yang lain tentang KPR subsidi. Nah, kalau misalnya lu udah punya rumah tapi yang non subsidi, terus lu ngambil KPR subsidi, itu kalau dari pihak bank tahu kalau lu itu udah punya rumah, itu menurut gua susah di ACC-nya. Karena KPR subsidi itu sebenarnya disediakan dari pemerintah itu untuk orang-orang yang tidak mampu. Oh my god. Tapi bukan berarti kalau nggak mampu tuh harus, ya maksudnya tuh ya yang penting kita belum punya rumah, menurut gue sih gitu. Secara pengalaman gue pribadi, yang penting kita belum punya rumah, walaupun KTP gue KTP Jawa, tetap bisa di sini. Sombong amat. Persyaratannya jangan dibahas di sini ya, tulis di kolom komentar aja kalau misalnya lu pengen tahu tentang lebih jauhnya, biar nggak terlalu panjangan di video kan. Nah, itu sedikit lah penjelasan gue tentang investasi. 2 investasi yang menguntungkan bagi pemula. Itu versi gue. Mungkin kalau di sini gue ada salah omongan ataupun apapun itu, mungkin ada yang nontonin lebih tahu daripada gue, tulis di kolom komentar aja. Karena ini gue sharing berdasarkan pengalaman gue pribadi, dan sekarang gue posisinya di Sulawesi Selatan. Itu adalah pengalaman-pengalaman gue di sini tentang investasi. Makanya gue di sini niatnya untuk berbagi pengalaman, dan siapa tahu ada yang bermanfaat untuk kalian semua yang nonton, karena channel ini membahas tentang seputar bisnis ataupun investasi itu segala macam. Cukup sekian dari gua videonya. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau channel ini bermanfaat untuk kalian. See you.